Akhir-akhir ini gue lagi banyak laptop yang bagus-bagus buat jadiin rekomendasi kalian semua para pekerja kantoran yang memang lagi butuh laptop baru buat dipakai kerja. Dan sekarang ada lagi nih, tetap cocok buat dilirik, speknya baru juga dan jelas tetap compact desainnya. Yang ada di sebelah gue sih sebenarnya ya, yaitu Lenovo IdeaPad Slim 5i ya. Apa nih yang menarik dari laptop ini? Mending bumper dulu. Oke, secara desain kalau laptop nggak sekedar warna silver atau hitam, bisa jadi ini pilihan yang lebih premium dari biasanya. Jelas, warna cosmic blue kayak laptop gua udah cakep banget lah. Beda dari laptop yang lain, tapi tetap kelihatan laptopnya itu adalah laptop mewah, bukannya malah jadi laptop yang norak. Yang memang menarik secara looksnya pun ya, dan nggak bikin lu kerasa kesingkir di liga perkopian kafe karena laptop lu tampangnya nggak bagus. Nggak berlaku lah kalau lu pakai laptop ini. Dan jelas lah, kalau laptop udah dengar kata Lenovo, pertama pasti kalian udah familiar nih, ini adalah laptop buat kantoran. Tapi kalau bentuknya kayak laptop ini, apakah terlihat rasa kantorannya? Lebih ke digital nomad gak sih? Digital nomad ya. Ya intinya secara looks tuh ya Lenovo tuh udah gak usah dikomentarin lagi. Beratnya juga masih kelas compact 1,7 cm dan juga bobotnya 1,4 kg doang, which is masuk ke dalam tas ini aman banget. Dan ini sih kalau laptopnya udah semakin tinggi levelnya ya kalau bisa sama-sama udah punya fitur yang satu ini nih. Soalnya sayang lah kalau nggak ada keamanan ekstra. Masa kepentok dikit tiba-tiba blue screen? Ya jangan sampai. Tapi tetap ya dari segi portabilitas laptop ini tuh nggak pelit. Soal portnya ada 2 USB-A 3.2 Gen 1, 2 USB-C 3.2 Gen 1 lagi dan 1 HDMI 1.4, audio jack sama micro SD card reader. Jadi buat lo connect banyak aksesoris bisa, sambil ngecas handphone kalau lagi emergency bisa juga. Bahkan kalau mau presentasi colok ke proyektor udah aman, nggak perlu kalian bawa-bawa lagi USB hub, tinggal plug and play ke laptopnya langsung. Cuma yang nggak boleh dilewatkan itu ya soal ketangguhannya ya, karena laptop ini tuh udah ready sertifikasi mil STD 810H yang udah melalui 21 tes ketahanan laptopnya. Otomatis nih ya durabilitas laptopnya pun akan lebih baik lagi. Dan untuk layar 14 inci ini juga sudah menggunakan panel OLED dengan resolusi layar WUXGA atau 1920x1200 pixel. So artinya udah 16:10, jadi dari segi luas pixel lebih luas lagi dibanding layar-layar beberapa waktu yang lalu. Atau mungkin punya lu sekarang juga nih. Dan juga untuk tinggal brightness-nya udah di 400 nits juga, akurasi warna di 100% bisa IP3 dan ready SDR True Black 500 juga. Jadi buat nonton konten SDR pun udah enak lah. Ya nggak usah jauh-jauh pilih nonton SDR lah. Lu nonton lu subscribe Netflix maksud gua, bisa deh tuh rasain kualitas SDR-nya di laptop ini. Udah nggak kualitas video bajakan lagi. Ya udah beda lah rasanya ketika lu rasain layar OLED ya. Jadi kerasa gitu, nyamannya buat pakai sehari-hari. Dan tenang juga lah, mata kalian pun juga nggak gampang pegel karena di laptop ini udah pakai ya spesifikasi OLED. Dan ini juga udah ada TUV low blue LED pula lagi. Jadi lagi-lagi kalau udah kebiasaan OLED balik ke LED konvensional kadang ya bakal kayak gimana gitu. Ditambah speakernya pun front facing lagi. Jadi rasanya tuh kayak direct ke telinga kita aja. Ya udah super enak sih muter lagu-lagu, nonton video juga. Tapi tetap yang terpenting itu ya dari segi keyboardnya lah. Kalau nggak nyaman sih ya ujung-ujungnya pakai keyboard tambahan kan. Tapi kalau Lenovo udah terkenal nyaman untuk di segi pengetikan. Ini cukup identik dengan seri premiumnya juga. Touchpad-nya juga pun udah asik kalau lagi pergi-pergi tanpa bawa mouse. Ya nggak apa-apa, jangan panik. So ya sekali lagi lihat laptop ini aja pasti kerasa mewahnya ya. Dan jelas lah bahkan selain pekerja kantoran dengan desain yang stylish mewah kayak begini udah cocok juga nih kalau lu suka kerja sampingan jadi content creator buat bikin konten. Ya ini udah oke banget, apalagi speknya pun udah cukup mumpuni. Jadi ini sekarang kita bahas soal performance-nya ya. Ini laptop ini udah menggunakan CPU Intel Core 7 240H dengan integrated Intel grafiknya pun, namun konfigurasi PC-nya ini ada di 10 core 16 thread dengan turbo up to-nya di 5,2 GHz. Lalu RAM yang digunakan itu 16 GB dual channel DDR5, 5600 MB transfer per second, dan juga untuk SSD-nya 512 GB SSD M.2 NVMe Gen 4 punya. Ya udah oke lah, ditambah juga udah ready Windows di dalam laptopnya langsung. Dan kalau untuk upgradability-nya dia pun masih
bisa lagi ada satu slot SSD M.2 2280 dan untuk RAM sendiri upgradable up to di 32 GB. Jadi masih ada ruang untuk kalian memaksimalkan laptopnya lagi. Tapi dengan spesifikasi laptop seperti ini, lu bisa nih dapat performance sintetis yang udah lumayan tinggi dari Cinebench R15 di 2100-an untuk multicore-nya, terus Cinebench R23 bisa di 13 ribuan untuk skornya juga. Bahkan walaupun Intel Core 7 ini juga belum menggunakan Intel Arc grafik kayak varian Ultranya, skornya pun nggak selambat itu juga kok. Masih bisa lihat dari hasil 3D Mark-nya. Namun jelas kalau untuk penggunaan multitasking keperluan Office, ini sih lebih dari cukup. Skornya 5600-an poin dan juga SSD yang digunakan pun SSD yang speednya dan juga read and write-nya itu yang kenceng punya. Untuk keperluan edit video pun kita udah tes di renderin ya, masih oke banget, apalagi yang tugasnya itu nggak menggunakan banyak efek-efek video. Ini masih oke. Bahkan untuk rendering video 4K-nya pun masih tergolong cepat ya untuk durasi video tanpa GPU effect. Sama juga untuk testing game tipis-tipis, apakah masih bisa untuk main game di laptop ini? Ya menurut gue sih untuk game-game e-sport ini masih cukup lancar. Lu bisa mainkan di laptop Lenovo ini. Ya memang bukan untuk scene e-sport yang bener-bener e-sport banget, dan salah juga kalau lu mau gila-gilaan di laptop ini ya, tapi setidaknya buat ngisi waktu ini masih bisa banget. Dan tinggal tambah monitor aja kalau mau dapat refresh rate yang lebih tinggi. Ya memang lah, setara CPU ini ya gue lihat itu memang nggak se-advance Ultra 7 yang memang punya iGPU lebih powerful. Namun untuk keperluan GPU bound, maksud gue CPU bound-nya itu masih cukup tinggi. Tenang, CPU bound software itu nggak sedikit kok, banyak banget. Yang gunain GPU itu lebih dibutuhkan untuk gaming dan content creator yang lebih powerful lah, lebih tinggi lah ya, kalian paham maksud gue ya. Kalau mainnya cuma sekedar di area surface masih aman banget kok, lu pakai laptop ini doang. Dan masih sesuai target dari Lenovo juga kok, mobilitasnya tinggi, namun untuk pekerjaan yang lebih khusus pun masih bisa. Setidaknya apa ya, untuk kerja itu nggak nge-lag, udah ya, paham kan. Lalu juga untuk baterai laptop ini pun udah punya kapasitas yang besar, dapat di 60 Wh, punya pengecasan di 65 Watt juga, yaitu udah delivery. Tapi dia yang menariknya, dari Lenovo itu punya teknologi rapid charging yang klaimnya pengecasan selama 30 menit itu bisa memberikan daya laptop yang tahan hingga 3 jam. So artinya laptop ini tuh nggak rewel perlu colok tiap saat. Yang penting udah keisi, dah tinggal bawa aja laptopnya. Bahkan kalau lu mau bawa charger handphone aja yang lebih kecil ukurannya karena udah guna teknologi GaN ya, itu pun masih bisa cuy. Plus juga dengan koneksi yang udah future proof, kalian pun nggak usah khawatir lagi untuk koneksi internet karena udah ready Wi-Fi 7 dan juga dapat terhubung dengan peripheral lainnya menggunakan Bluetooth 5.4 yang low latency dan juga nggak boros listrik. Jadinya ya laptop ini tuh secara overall kalau buat kerja sih udah no worries ya. Walaupun memang nggak gunain Intel Core Ultra series, tapi tetap bisa menjamin kebutuhan kalian dalam hari-hari ya. Untuk menyelesaikan tugas tuh ya ini udah aman banget. Masalahnya itu cuma satu sih, yang selalu gue bingungin itu kayak penamaan laptopnya. Tiap tahun itu namanya selalu sama, IdeaPad Slim 5i ya, tahun lalu juga ada. Emang jadi agak tricky sih ya, kalian itu diharuskan lihat spesifikasinya itu udah up to date atau belum. Yang sedikit jengkelnya, kalau lu belum paham dan toko di tempat kalian beli laptop itu nggak ngejelasin secara detail, mungkin kalau kita sih buat ngetes kan tahu ya, bisa cek dulu di internet. Tapi kalau kalian jalan ke store ya, dan nggak semua dari yang beli laptop itu tahu secara laptopnya, kan bisa aja jadi kegocek. Ya masukkan aja sih dari gua, walaupun gua tahu kok Lenovo punya cara sendiri ngebedain varian laptopnya. Tapi untuk IdeaPad Slim 5i yang kita bahas sekarang ini sih udah pilihan yang udah considerable banget lah ya. Gak ada yang aneh-aneh dan tinggal pakai, bahkan masih ada upgradabilitasnya juga. Jadi kalian pun masih bisa memaksimalkan laptopnya lagi untuk dapat performance dan storage yang lebih tinggi. Dan buat kalian juga nih para pekerja kantoran yang memang butuh laptop dengan tingkat mobilitas tinggi, lu bisa lah percaya sama Lenovo. Yang satu ini apalagi di harganya yang cuma 14 jutaan untuk Intel Core 7, dan yang lebih terjangkau juga masih ada yaitu di 12 jutaan untuk konfigurasi Intel Core 5, serta udah ada jaminan juga garansi 2 tahun premium care dan juga 2 tahun ADP ya, yang mana ini gokil banget. Jadi kalau kenapa-kenapa ya tinggal bawa aja ke service centernya. Soalnya menurut gua kalau lu memang cari laptop untuk kerja, Lenovo sekarang udah bagus. Dan emang sih udah banyak laptop zaman sekarang yang punya spesifikasi oke-oke, terutama dari desain yang udah semakin compact. Tapi jaminan after sales ya yang bagus jauh ini sih Lenovo ya. Jadi gimana menurut kalian sama laptop yang satu ini? Mungkin itu aja sih pembahasan gua dari Lenovo IdeaPad Slim 5i ya. Silakan
silahkan aja komen gimana pendapat kalian soal laptop ini. Kalau mau beli cek deskripsi atau YouTube Shopping, kita udah kasih linknya di bawah. Dan ya udah, jangan lupa untuk follow semua sosial media kita yang ada di Instagram, TikTok, Facebook, Discord, yang semua linknya ada di deskripsi. Dan yang terakhir, sampai jumpa di video nyata selanjutnya. Bye bye.